Mungkin masih ngantuk kira-kira ya. Haleluya. Shalom. Senang ada di tempat ini bersama saudara ya. Sudah lama gak kesini. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini ada kesempatan lagi untuk bisa di tempat ini. Ya baik, kita langsung belajar bersama. Kita membuka Alkitab kita. Yang membawa Alkitab, yang gak membawa Alkitab, buka Alkitab. Ya. Kalau nggak bawa Alkitab dan Alkitab bisa lihat di depan ada multimedia ya. Oke. Di dalam Matius pasal yang ke-14 Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh belum semua, baik saya tunggu. Saya ini orangnya sabar saudara. Tak tunggu saja sampai ketemu ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang sudah ketemu katakan amin. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kerajaan. Raja ini sangat bijaksana. Kemudian setiap kali raja ini mendapatkan laporan dari pegawainya, mengatakan bahwa seluruh rakyat hidupnya makmur. Seluruh rakyat tidak ada yang kekurangan. Semuanya tidak ada yang menderita. Semuanya berkecukupan. Waktu raja ini mendengar tentang berita ini, maka sangat bersukacitalah hati raja ini. Dia berpikir bahwa pemerintahannya sungguh sangat sukses. Pemerintahnya sangat berhasil. Nah, tetapi di satu ketika raja ini mulai berpikir dan mulai penasaran. Apa benar rakyatku itu makmur? Apa benar rakyatku ini adalah rakyat yang berkecukupan? Tidak ada yang menderita. Maka untuk membuktikan hal itu, raja ini secara diam-diam keluar dari kerajaan menggunakan pakaian yang compang-camping. Pakaian yang elek, jelek, sobek-sobek. Ya. Kemudian mulailah raja ini menelusuri dari lorong-lorong, saudara. Ternyata di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor, yang jorok, raja ini menjumpai sejumlah orang tergeletak di situ, tidur di situ. Kemudian didatangilah satu anak muda, dan anak muda ini dibangunkan, digoyang-goyang, nggak bangun-bangun. Raja sampai ngomong, "Ayo bangun, ikutlah aku, tak jamin hidupmu berubah," saudara. Maka anak muda ini tidak lagi bangun. Sekali dua kali, maka mulailah anak muda ini terpengaruh. Dan mulai dia melihat siapa yang goyang-goyangkan dia.
Anak muda ini waktu melihat siapa yang menggoyangkan dia, maka dia ngomong begini, sudah jangan ganggu aku, pergi sana. Kamu itu juga gembel, kenapa mengganggu aku? Sama-sama gembel kok mengganggu. Saudara. Mana mungkin kamu bisa menjamin hidupku. Saudara. Maka raja ini terus menggoyang-goyang anak ini. Saudara. Sampai anak ini takluk. Dan akhirnya anak ini dibawalah sama raja ini berjalan semakin lama semakin mendekati kerajaan. Waktu semakin mendekati kerajaan, maka anak muda mulai berpikir, loh aku dibawa di dalam kerajaan. Aku mau dihukum, salahku apa? Saudara. Anak ini mulai ketakutan, dia berpikir mau dihukum. Saudara. Pada waktu sudah di kerajaan dan masuk di dalam kerajaan, saudara, maka raja ini memerintahkan pegawainya untuk melayani anak muda ini, memandikan, mengganti pakaian yang kotor dan seterusnya. Dan mencukupi segala kebutuhannya, disiapkan segala makanan dan segala macam. Maka disiapin segala macam yang enak-enak makanannya, kemudian ada sendok, garpu, pisau dan segala macam. Maka ditinggal anak muda ini. Setelah dimandiin, kasih pakaian bagus, disuruh makan. 1 jam kemudian raja ini melihat anak muda ini, mendatangi anak muda ini. Alangkah terkejutnya waktu raja ini melihat anak muda ini. Saudara. Dilihatlah anak muda ini, ternyata anak muda ini bahasa Jermannya depis di pojokan. Saudara. Makan gak pakai sendok, gak pakai garpu, gak pakai pisau. Cukup tangan kosong, cekeremes, ngelempoh di pojokan. Raja ini terkejut dan ditanya, kenapa kamu makan dengan cara itu? Bukankah aku sudah sediakan piring? Bukankah aku sediakan pisau? Bukankah aku sediakan sendok, garpu dan segala macam? Kenapa kamu makan dengan cara model seperti ini? Anak muda ini menjawab, Tuanku Raja, saya nggak bisa makan duduk di kursi, di meja seperti itu. Saya nggak bisa menggunakan sendok garpu. Saya tidak bisa menggunakan pisau. Saya biasa makannya model seperti ini. Lebih enak, lebih nyaman, lebih bebas. Saudara, saudara dikasih Tuhan, anak muda ini tidak sadar kalau hidupnya sudah diubah di dalam kerajaan. Anak muda ini tidak lagi mengikuti aturan kerajaan. Dia masih menggunakan cara-cara yang lama. Saudara, bukankah kita juga seperti anak muda ini? Saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan, maka orang itu hidup di kerajaan Allah. Amin. Setiap orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu sudah hidup di area kerajaan. Area kerajaan itu apa? Area kerajaan itu adalah area mujizat. Tapi seringkali Bapa di surga sudah menyediakan segala sesuatunya, tapi kita tidak bisa menikmati itu. Karena apa? Kita masih menggunakan cara-cara lama. Menurut kita lebih enak, lebih bebas. Itulah sebabnya banyak sekali orang Kristen tidak bisa menikmati mujizat. Padahal mujizat itu sudah disediakan. Mujizat nggak perlu dicari. Karena Yesus adalah sumber mujizat itu. Amin. Nah, dari kisah yang kita sudah baca ini, yang sudah kita baca dan dengar, saudara, kalau kita amati dari sekian banyak murid Yesus, waktu mengalami badai itu, saudara perhatikan, mengalami badai yang sama, di tempat yang sama, menggunakan perahu yang sama, tapi kenapa hanya seorang Petrus yang mengalami mujizat? Yang lainnya tidak. Sama seperti orang Kristen. Beribadah di tempat yang sama, di gereja yang sama. Mendengarkan firman yang sama, saudara. Berdoanya sama. Jam ibadahnya sama. Gembalanya sama. Tapi hanya 1-2 orang saja yang alami mujizat. Yang lain tidak. Kenapa? Mari kita belajar. Pada siang hari ini. Dari seorang pribadi Petrus. Bagaimana dia bisa menerima mujizat itu.
Coba saudara perhatikan di sini. Mulai ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya dia ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan, di sini ada dua golongan orang. Golongan yang pertama yaitu murid-murid. Golongan kedua adalah orang banyak. Nah, kisah ini sebelumnya terjadi satu peristiwa, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya Tuhan memberikan makan kepada orang banyak. Orang banyak itu mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat. Ya. Nah, kita perhatikan, golongan yang pertama adalah murid-murid dan golongan yang kedua adalah orang banyak. Siapa itu orang banyak? Orang banyak itu adalah orang yang tahu Tuhan Yesus, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia hanya berharap hanya kepada berkat. Perhatikan, hanya kepada berkat, pertolongan, mujizat. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti ini? Orang Kristen sedikit-sedikit yang adalah pikirannya adalah berkat, mujizat, pertolongan. Tapi dia tidak mau menerima pribadi Yesus. Perhatikan, dia tidak mau menerima pribadi Yesus, sehingga tidak ada satu tujuan untuk menerima kerajaan surga dalam hidupnya. Nah, itu adalah golongan orang banyak. Percaya Yesus, percaya. Ke gereja. Berdoa. Tapi motivasinya apa? Berkat, mujizat, pertolongan saja. Tapi tidak mengenal pribadi Yesus secara pribadi. Dia tidak mau menerima seutuhnya dari pribadi Yesus. Pertanyaannya, seandainya Yesus tidak melakukan mujizat, Yesus tidak memberi berkat sama dia, Yesus tidak menolong dia, kira-kira dia mau ikut Yesus enggak kira-kira? Pasti tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Nah, ini golongan orang banyak. Dan itu di gereja banyak sekali. Nah, sekarang golongan murid. Golongan murid ini, seorang murid itu adalah orang yang mau belajar dan diajar. Ya, sekali lagi, murid itu adalah orang yang mau belajar dan diajar. Ya. Kemudian seorang murid ini tujuannya adalah sama seperti gurunya. Bukankah kita memiliki guru yang agung, Tuhan Yesus Kristus? Bukankah kita juga mau sama seperti Kristus? Jadi kita murid harus sama dengan gurunya. Yang ketiga, murid itu punya visi dari gurunya. Itulah sebabnya saudara dikatakan di ayat 22, sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan. Perhatikan, kata memerintahkan, menyuruh, berarti ada misi yang harus dikerjakan. Amin. Pertanyaannya siang hari ini, saudara tergolong yang mana? Orang banyak apa murid? Halo? Siapa yang murid? Angkat tangan. Siapa yang banyak? Orang banyak? Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, saya pulang, Pak. Haleluya. Kita murid. Amin. Sepakat ya, kita murid ya di sini. Nah, berarti kalau kita murid, maka kita ada perintah, ada visi yang ditaruh Tuhan dalam diri kita untuk kita kerjakan. Amin. Golongan yang kedua dikatakan demikian. Sementara itu ia menyuruh orang banyak apa? Pulang. Jadi golongan yang kedua orang banyak disuruh pulang, nggak dikasih visi, saudara. Karena dianggap tidak dewasa, dianggap belum siap, dianggap belum bisa menerima tanggung jawab. Nah, di sini. Jadi sepakat hari ini, siang ini, kita adalah murid Kristus. Nah,
di dalam kita menjadi murid Kristus, ternyata perjalanan hidup kita tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Seringkali kita bayangkan hal-hal yang enak-enak saja. Ikut Yesus tidak punya masalah, ikut Yesus tidak punya pergumulan, ikut Yesus semua tercukupi, ikut Yesus tidak ada sakit penyakit, bla 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 bla. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat di sini ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Jadi setelah murid Yesus disuruh berangkat, orang banyak disuruh pulang, maka Yesus sendirian di atas bukit untuk apa? Berdoa. Jadi kalau saudara dikatakan murid Kristus, maka saudara harus suka berdoa. Katakan amin. Tidak ada murid Kristus gak suka berdoa. Tidak ada orang Kristen gak suka berdoa. Orang Kristen itu harus suka berdoa karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya, yaitu orang Kristen. Yesus saja suka berdoa, saudara. Dia intimasi dengan Bapa di surga. Dia selalu connecting dengan Bapa di surga. Masa kita sebagai muridnya tidak suka berdoa? Kalau kita nggak suka berdoa, terus kita ini muridnya siapa? Ayo mulai hari ini kita semua suka berdoa. Amin. Disenggol kanan kiri. Ayo suka berdoa rek. Haleluya. Saudara, adakah di antara saudara yang satu hari mengambil komitmen berdoa 1 jam saja? Halo, angkat tangan. Karena Alkitab Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukankah engkau tidak bisa berjaga-jaga berapa? 1 jam saja. Saudara diberi waktu, sekarang punya waktu berapa jam dalam satu hari? 24 jam. Tuhan minta 1 jam, mau nggak kira-kira? 1 jam saudara. Ada nggak 1 jam satu hari saudara berdoa? Ada nggak saudara? 2 jam? 3 jam? 4 jam? 5 jam? Luar biasa Pak. Rupanya rata-rata jemaat di sini kalau doa di atasnya 5 jam. Buktinya sampai 5 jam nggak ada yang angkat tangan. Saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus suka berdoa. Karena saya mau katakan di dalam doa ada kuasa. Amin. Kelihatannya biasa-biasa. Kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi dengar baik. Waktu kita berdoa, maka kuasa Tuhan itu turun atas kita. Saudara, makanya Yesus selalu connecting dengan surga. Ya. Ayat 24, dikatakan demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan, badai mulai terjadi di sini. Mengikut Yesus ternyata gelombang tidak tenang. Ya, ada badai. Seperti tadi saya katakan, mengikut Yesus jangan dipikir enak-enak saja. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Nah, artinya adalah di sini ada badai. Saya tidak tahu seberapa lama saudara ikut Tuhan Yesus. Apakah saudara juga alami seperti murid-murid ini sedang menghadapi badai dalam hidupmu? Mungkin dalam rumah tanggamu ada badai hari-hari ini. Mungkin dalam pekerjaanmu ada badai hari-hari ini. Saudara, mungkin dalam studimu ada badai hari-hari ini. Saudara, dengar baik. Itu adalah bagian daripada kehidupan kita yang harus kita hadapi. Ayat 24 ini adalah memulai bagaimana badai itu menerpa murid-murid. Kemudian ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan, jam 3 malam. Disebutkan secara detail, secara spesifik bahwa disebutkan jam 3. Kenapa enggak jam 1? Kenapa enggak jam 2?
Kenapa gak jam 4? Kok harus jam 3? Jam 3. Saya pernah mancing di laut. Waktu jam 12, jam 1, jam 2. Itu keadaannya biasa-biasa. Tapi menjelang waktu masuk jam 3. Maka situasinya berubah. Keadaannya semakin tambah gelap. Paling gelap, saudara. Kenapa? Di situ kabut mulai turun. Jam 3 ini adalah jam di mana menuju kepada transisi. Perubahan, pergantian dari gelap menuju terang. Itu jam 3 malam. Kalau perubahan transisi dari terang menuju gelap, jam berapa? Surup, orang Jawa ngomong surup. Maghrib itu. Makanya kalau jam-jam itu kelihatannya semakin gelap, tambah gelap. Saudara, orang dulu ngomong begini. Aja metu surup-surup ake setan lewat, betul nggak? Kenapa kok begitu? Apakah betul ada setan yang lewat? Halo? Karena pada jam itu mata kita ini tidak bisa melihat secara terang. Saudara, itu adalah kegelapan paling gelap sebetulnya. Lah jam 3 ini sama. Artinya di sini puncak persoalan, puncak badai itu ada di jam 3. Nah pada puncaknya itu Yesus datang. Artinya adalah bahwa Yesus memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Amin. Tidak pernah terlambat. Yaitu pas puncak-puncaknya. Puncak-puncak pergumulan daripada murid-murid. Yesus datang berjalan di atas air. Saudara, mungkin saudara alami pergumulan hari ini. Saudara merasa aku Tuhan gak kuat aku. Merasa sudah tidak lagi ada pengharapan. Merasa sudah putus asa seakan-akan jalannya tertutup semua. Dengar baik pada siang hari ini. Engkau jangan takut. Yesus sedang berjalan menuju engkau. Amin. Sumber mujizat itu sedang berjalan menuju engkau. Ayat 26 dikatakan demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Wah, luar biasa, bayangin. Murid Yesus makan bersama Tuhan Yesus, tidur bersama Yesus, kemana-mana bersama Tuhan Yesus. Pada waktu dia mengalami pergumulan, mengalami badai, Tuhan Yesus datang mau menolong. Tapi ironisnya, murid-murid berkata apa? Itu kurang ajar nggak kira-kira murid Yesus? Seringkali kita juga kurang ajar sama Yesus. Kita tidak menyadari ada pertolongan yang sedang datang pada kita. Ada satu ketakutan, saudara. Dan ketakutan itulah yang membuat kita lemah. Ketakutan itulah yang membuat kita putus asa. Ketakutan itulah yang membuat kita seakan-akan tidak lagi ada pengharapan. Padahal Yesus sedang menuju kepada kita. Yesus sedang mau menolong kita. Oh, kenapa demikian? Yang pertama, kemungkinan murid-murid kurangnya intimasi dengan Tuhan. Saudara, kurangnya intimasi dengan Tuhan. Pengenalan secara pribadi itu sangat kurang. Kalau saudara satu gereja ini kan gak terlalu banyak orangnya. Saudara pasti tahu satu persatu orang. Betul? Namanya pasti tahu. Saudara pasti ngerti, oh itu tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara mengenal dengan benar satu persatu orang? Belum tentu. Orang itu baik loh Pak. Luarnya, dalamnya belum tentu saudara. Nah sama, murid-murid tahu Yesus. Murid-murid ngerti Yesus melakukan mujizat. Dia menolong orang dan segala macam. Tetapi murid-murid tidak mengenal secara pribadinya Yesus. Banyak orang Kristen sama seperti ini.
tahu Yesus siapa. Tapi apakah engkau mengenal secara pribadi Yesus itu siapa? Jangan bangga menjadi orang Kristen. Yes, Kristen masuk surga rek. Tapi sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak mengenal secara pribadi pribadinya Yesus. Saudara, hati-hati seperti ini murid-murid. Sehingga dia ketakutan. Mestinya ada pertolongan datang tapi hari itu dia takut saudara. Yang pertama karena tidak ada pengenalan. Yang kedua kenapa ketakutan? Karena murid-murid tidak fokus kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sibuk dengan badai itu. Dia sibuk dengan persoalan itu. Dia mencoba dengan sekuatannya, pengalamannya dan seterusnya. Sehingga dia tidak lagi mengerti dan tahu Yesus sedang datang untuk menolong dia. Makanya dia sebut itu hantu. Hati-hati saudara. Engkau punya masalah. Firman Tuhan di Yeremia berkata, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Hari-hari ini siapa yang kau andalkan? Mungkin engkau punya kenalan yang hebat, apakah dia yang kau andalkan? Apakah engkau punya saudara yang kaya raya, apakah dia yang kau andalkan? Dengar baik, waktu engkau andalkan manusia, maka engkau kecewa. Tapi jika engkau mengandalkan Yesus, Tuhan pasti memberikan pertolongan atas hidupmu. Amin. Ada jawaban yang pasti saudara. Oh haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, fokuslah akan Tuhan. Ya. Berikutnya ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Perhatikan. Mujizat itu diawali dari ayat 27. Mujizat itu bisa terjadi dalam diri kita atau tidak, itu diawali dari ayat 27. Ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi mujizat itu bisa mulai terjadi dari kita menerima firman itu. Saudara, mendengarkan firman dengan baik. Menerima firman berarti mengkonsumsi firman. Amin. Mengkonsumsi firman. Oh, itu penting. Hidup kita ini seperti botol yang kosong. Kalau botol yang kosong itu saya isi dengan air comberan, begitu dipencet, digencet, yang keluar apa? Air comberan. Ya. Kalau botol itu saya isi dengan susu, begitu dipencet yang keluar apa? Susu. Kalau saya isi dengan air mineral yang jernih, begitu dipencet keluar air mineral yang jernih. Itu adalah hidup kita seperti botol yang kosong. Nah, kalau hidup kita ini diisi dengan firman Tuhan, begitu kita alami gencetan, yang keluar apa? Firman Tuhan. Orang tua dulu, mama saya, orang-orang zaman-zaman dulu ya, kalau berjalan, kemudian kaget, kejeglong, kesandung, ya, dia langsung berkata apa? Darah Yesus, tolong. Betul? Halo? Orang sekarang, begitu kesandung, kepleset, omongnya apa? Halo? Apakah dia ngomong darah Yesus tolong saya? Apa yang disampaikan? Taman safari saudara. Enak-enak mau motor, tenang-tenang. Dipotong sama orang. Sruet. Kepotong depan. Sruet kaget. Yang keluar apa? Kambing embek-embek. Saudara, itulah bedanya
Kalau orang mengalami sesuatu, kemudian dia mengeluarkan firman Tuhan, berarti dia isinya firman Tuhan. Tapi jika yang keluar bukan firman Tuhan, ya itulah isinya dia. Amin. Mulai hari ini, hidup kita harus diisi firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan dan diciptakan oleh firman. Amin. Berarti firman itu ada kuasa, saudara. Semuanya boleh bisa hancur, hilang, lenyap. Bahasa roh bisa lenyap. Nubuatan bisa lenyap. Karunia bisa lenyap. Tetapi Alkitab mengatakan, firmanku tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Jadi firman itu penting bagi kita. Jangan saudara meremehkan firman Tuhan. Saya mau tanya, Alkitab yang saudara miliki, itu apakah berisi firman Tuhan? Alkitab yang saudara miliki itu tidak berisi firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, Alkitab yang saudara miliki itu adalah firman Tuhan. Amin. Bedanya tahu, kalau berisi firman Tuhan berarti ada isi yang lain. Tapi kalau itu firman Tuhan, mutlak tidak ada yang lain. Adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, karena itu firman Tuhan, konsumsilah firman itu sebanyak-banyaknya. Ya, saya berharap kita semua yang ada di tempat ini tidak bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Tidak bosan-bosan baca firman Tuhan. Ya, kalau bapak-bapak, ya, mas-mas yang suka bola, begitu timnas Indonesia main, waduh senang nonton TV. Ya, saya juga senang TV di depan, ditonton. Ya, babak pertama berapa lama? 45 menit. Begitu tonton, sudah habis. Kok cepat 45 menit? Kan begitu. 45 menit rasanya masih kurang, saudara. Kok cepat sekali sudah selesai. Ya, ibu-ibu yang nonton drama Korea, apalagi serian, satu seri gak tahu berapa lama. Betah sekali, saudara. Begitu habis, kok cepet ya habisnya. Tapi anehnya, saudara, banyak sekali orang Kristen begitu ibadah, dengar firman Tuhan, saudara, sudah 45 menit cek suwene firman iki saudara. Kok lama sekali firmannya? Pak, lain kali gak usah diundang, Pak, kelamaan naik khotbah, Pak. Nonton bola bisa masih kurang 45 menit. Nonton drakor, nonton sinetron 1 jam masih kurang. Begitu cepat. Tapi dengar firman 45 menit saja. Kok lama? Pokoknya mulai panas. Di sini ndak ono, amin. Ndak ono sing ketahuan maksudnya, saudara. Haleluya. Konsumsi firman pertama. Yang kedua, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi, untuk bisa menerima mujizat itu, yang pertama adalah menerima firman, konsumsi firman. Yang kedua adalah meresponi firman. Saudara perhatikan di sini, yang ada di dalam kapal itu bukan cuma Petrus, tapi banyak sekali murid-murid Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Saya percaya seisi kapal itu pasti mendengar suara itu. Tetapi ayat 28 ini dikatakan, lalu
Petrus berseru dan menjawab dia. Perhatikan, siapa yang menjawab? Petrus. Artinya adalah dari sekian banyak orang, hanya Petruslah yang meresponi suara itu. Petruslah yang meresponi firman Tuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Petrus meresponi firman? Karena Petrus fokus akan firman itu. Orang tidak akan pernah meresponi jika dia tidak fokus akan firman itu. Ya, hati-hati. Makanya banyak orang Kristen datang ke gereja, selesai ibadah pulang, goodbye. Setelah itu ditanya, firmannya apa ya tadi? Apa ya? Lupa aku. Yang pasti pendetanya lucu. Banyak seperti itu. Dia tidak lagi meresponi firman. Dia tidak lagi menangkap firman itu dalam hidup. Dia tidak fokus akan firman itu. Hati-hati. Banyak orang Kristen seperti ini. Anak Tuhan model seperti ini sangat banyak sekali. Coba kita tes. Ya. Saudara masih ingat gak khotbah yang minggu kemarin? Saya percaya ada yang ingat, ada yang tidak. Saudara, jangan menjadi orang Kristen rutinitas. Amin. Wis pokoknya minggu nang gereja nyanyi puji Tuhan, melok kebaktian, mari selesai pulang. Jangan. Tapilah menjadi orang Kristen yang selalu meresponi firman Tuhan. Waktu engkau responi firman itu, saudara, saya percaya itu akan melekat dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Engkau harus fokus akan hal itu, saudara. Tidak bisa tidak. Bagaimana kita bisa bertumbuh berkembang kalau kita tidak fokus akan firman. Ya. Jadi bukan cuma mendengar, menerima firman itu, tapi meresponilah firman itu. Penting sekali, ya saudara. Yang berikutnya ayat 29, ayat yang ketiga. Kata Tuhan Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, yang ketiga bukan cuma mendengarkan firman, bukan cuma meresponi firman, tapi yang ketiga adalah mempercayai firman. Amin. Mempercayai firman. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Di situ banyak sekali janji Tuhan ditulis. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, genapilah janjimu dalam hidupku, betul? Bagaimana janji itu bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita tidak mempercayai firman itu? Percayai firman itu dengan segenap hatimu. Itu berbicara tentang iman kita bagaimana. Karena di dalam iman ada kuasa yang besar. Amin. Firman Tuhan mengatakan jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau berkata beranjaklah gunung itu, maka gunung itu akan beranjak. Itu bicara tentang kuasa daripada iman. Tidak peduli sebesar apapun imanmu, sekecil apapun imanmu, dengar baik. Waktu engkau memiliki iman, maka ada kuasa yang besar atas dirimu. Dan iman itu adalah yang menarik kuasa surga turun atas kehidupan saudara. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena iman, saudara. Karena kepercayaan kita terhadap firman. Jadi jangan anggap Alkitab yang saudara miliki dan saya miliki itu adalah buku sejarah, bukan. Jangan anggap Alkitab itu hanya dongeng semata, bukan, saudara. Tapi dalam Alkitab waktu kita mempercayainya, maka apa yang ditulis di situ, dijanjikan di situ,
Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Petrus mempercayai firman itu. Petrus mempercayai perkataan itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang membuat putusnya iman itu adalah keraguan-raguan, kebimbangan. Waktu Petrus sudah bisa berjalan di atas air, saudara, dikatakan dia terpengaruh dengan lingkungan. Dirasakan angin itu, maka dia mulai bimbang dan ragu. Dan akhirnya Alkitab mengatakan dia tenggelam. Sebenarnya yang benar bukan tenggelam, tapi hampir tenggelam. Kalau tenggelam itu seluruhnya masuk ke dalam air. Tapi kalau hampir tenggelam itu masih ada bagian tubuh yang masih di luar air. Nah, waktu dia hampir tenggelam, dia menaruh kepercayaan kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Wah, luar biasa. Imannya muncul kembali, Tuhan tolong aku. Dia tidak mencari kepada teman-temannya. Dia tidak berkata kepada teman-temannya, tolong aku, angkat aku. Tidak, tapi dia katakan, Tuhan tolong aku. Maka seketika itu juga tangan Tuhan mengulur-uluran, memegang tangan Petrus, diangkat hari itu. Dan Petrus bisa berjalan kembali di atas air. Saudara dikasih Tuhan, mari tingkatkan iman kita hanya kepada Kristus. Karena Yesus adalah sumber mujizat itu. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yesus sanggup melakukannya. Amin. Fokus hidup kita hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Petrus berdiri di atas air. Sesuatu yang dahsyat. Ayat 29 bukan cuma percaya, tetapi Petrus melakukannya. Coba saya perhatikan. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Maka Petrus turun, berarti Petrus mempercayai perkataan itu. Petrus percaya akan firman itu, kemudian dia melakukan firman itu. Dia turun dari kapal itu, saudara. Karena disuruh datang, datanglah. Maka Petrus mengangkat kakinya keluar dari perahu itu. Waktu dia angkat kakinya satu, dia menginjak daripada gelombang air itu. Dirasakan sesuatu yang aneh terjadi. Kenapa dia tidak tenggelam? Rasanya dia seperti menginjak batu begitu keras. Maka kakinya yang satunya dia angkat dan keluar dari perahu itu. Ternyata benar ada sesuatu yang luar biasa. Dia tidak tenggelam. Dan hari itu Petrus melangkahi gelombang itu satu demi satu. Masalah badai dilangkahi satu demi satu oleh Petrus. Saudara, dibuat keset sama Petrus. Kenapa? Karena di dalam Petrus ada kuasa yang daripada Yesus. Hari itu dua pribadi berjalan di atas air. Seorang Yesus, pribadi Yesus. Kuasanya dialirkan kepada seorang pribadi Petrus. Hari itu mereka berdua berdiri di atas air. Ada mujizat terjadi. Pertanyaannya adalah, yang lain kemana? Yang lain kemana? Mungkin yang lain cuma domblong saja. Yang lain cuma mengagumi saja. Luar biasa Petrus ya. Hebat Petrus. Bisa berjalan di atas air. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti ini? Hanya mengagumi saja. Melihat hamba Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Kuasanya dahsyat. Hebat dia ya. Hanya mengagumi saja. Menjadi pengagum, menjadi penonton. Tidak menjadi pelaku. Petrus menjadi pelaku firman. Dia alami mujizat itu. Saudara dikasih Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua bukan menjadi pengagum. Bukan kata orang
tapi kita sendiri yang harus mengalaminya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Wah, artinya adalah badai sebesar apapun juga, kalau diri kita ada bersama Yesus, maka semuanya bisa tenang. Semuanya bisa diselesaikan. Perhatikan. Lalu mereka, kata mereka bukan kata satu orang. Mereka ini lebih daripada satu orang. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yaitu Yesus dan Petrus. Naik ke perahu dan angin pun reda. Maut, masalah pergumulan apapun tidak akan sanggup melawan kuasa daripada Yesus. Amin. Saudara, dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Luar biasa sekali. Mari saudara dikasih Tuhan, jangan engkau mencari mujizat. Mujizat itu ada di sekitar saudara. Engkau hidup di area mujizat. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya engkau sudah menerima sumber mujizat itu. Tinggal bagaimana engkau menggapainya. Seperti anak muda tadi. Waktu dia diubahkan dari comberan, dari tempat yang kotor, yang kumuh, yang najis, dipindahkan ke tempat yang mulia, yaitu kerajaan. Anak muda ini tidak bisa menyesuaikan hidupnya. Dia tidak bisa menikmati fasilitas kerajaan, tapi dia lebih suka menggunakan cara lama. Bukankah kita seperti anak muda ini? Sehingga yang namanya mujizat itu tidak bisa terjadi. Tapi puji Tuhan, siang ini kita belajar dari peristiwa ini. Sehingga kita boleh mengerti bahwa untuk bisa menerima mujizat Tuhan, yang pertama diawali dari menerima firman Tuhan. Yang karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Yang kedua, meresponi firman Tuhan. Yang ketiga, mempercayai firman itu sendiri. Yang keempat, melakukan firman itu. Saya percaya Tuhan, saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan pada siang hari ini, kalau kita mau tangkap menjadi rema dalam hidup kita, dan kita mau kerjakan, sesulit apapun juga hidupmu, problem, masalah, pergumulan apapun juga, Tuhan pasti tolong. Amin. Mari bangkit sendiri. Haleluya. Nyanyikan satu lagu.